Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Supervisi Pendidikan. Pertemuan kali ini kita akan membahas supervisi akademik. Tema ini akan membahas pentingnya supervisi akademik dalam ekosistem pendidikan, strategi implementasi yang efektif, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yakni mahasiswa dapat menganalisis penerapan supervisi akademik di lembaga pendidikan. Subtema pembahasan hari ini ada 5 poin. Yang pertama, definisi dan tujuan, memahami esensi supervisi akademik dan sasarannya. Yang kedua, prinsip mengenali dasar-dasar supervisi yang efektif. Yang ketiga, teknik menjelajahi berbagai teknik supervisi. Yang keempat, tahap pelaksanaan, mengenali langkah-langkah praktis atau step by step dalam pelaksanaan supervisi akademik. Yang kelima, dampak dan manfaat, melihat hasil positif dari pelaksanaan supervisi akademik. Apa itu supervisi akademik? Secara umum, supervisi berasal dari dua kata. Yang pertama super dan yang kedua vision. Super berarti tinggi, atas, dan vision artinya melihat. Sehingga supervisi adalah melihat dari atas. Artinya orang yang melihat itu mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dari yang dilihat. Sedangkan menurut Glickman, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Sujana menyatakan bahwa supervisi akademik adalah menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar kompetensi peserta didik mencapai hasil yang optimal. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan pembinaan dan bimbingan profesional guru dalam proses pembelajaran yang bertujuan secara umum untuk membantu guru mengembangkan kompetensi mereka. Tujuan supervisi akademik ada 4. Poin pertama, meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Yang ketiga, memastikan tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Prinsip supervisi akademik, prinsip kolaboratif, pendekatan berbasis kemitraan antara supervisor dan guru bukan infeksi. Jadinya adanya kerjasama antara supervisor dengan guru. Sehingga dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan dari supervisi akan tercapai. Kemudian prinsip inovatif,
di mana mendorong penerapan metode pengajaran baru dan kreatif. Yang selanjutnya, prinsip kontinu. Proses berkelanjutan, bukan kegiatan insidental yang hanya dilakukan sesekali. Jadi, supervisi itu dilakukan secara terus-menerus atau dikatakan kontinu, bukan hanya 1 kali, 2 kali. Kemudian yang selanjutnya, prinsip humanis, mengutamakan aspek kemanusiaan, empati, dan penghargaan terhadap guru. Teknik supervisi akademik. Jadi seorang supervisor dalam melaksanakan supervisi itu menggunakan 2 teknik. Yang pertama, teknik supervisi individual. Yang kedua, teknik supervisi kelompok. Di mana teknik supervisi individual itu ada 5 poin. Yang pertama, kunjungan kelas. Yang kedua, observasi kelas. Yang ketiga, pertemuan individual. Yang keempat, kunjungan antar kelas. Yang terakhir, menilai diri sendiri. Kemudian, teknik supervisi kelompok. Yang pertama, rapat guru. Yang kedua, studi kelompok antar guru. Yang ketiga, seminar. Yang keempat, lokakarya. Yang kelima, simposium. Dan yang keenam, diskusi panel. Teknik supervisi individual itu biasanya dilakukan untuk guru yang memiliki permasalahan yang berbeda atau permasalahan yang urgent. Kemudian teknik supervisi kelompok itu digunakan apabila guru memiliki permasalahan yang sama. Contohnya, guru memiliki permasalahan dalam menyusun perangkat pembelajaran. Jadi ketika beberapa guru itu memiliki kendala dalam menyusun perangkat pembelajaran, maka seorang supervisor bisa menggunakan teknik supervisi kelompok. Kemudian teknik supervisi individual itu digunakan apabila seorang guru memiliki permasalahan yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Tahap pelaksanaan supervisi efektif. Ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu perencanaan. Seorang supervisor dalam tahap ini yakni menentukan tujuan, metode, instrumen supervisi, dan jadwal observasi dalam melaksanakan supervisi. Kemudian tahap yang kedua, pelaksanaan observasi, di mana seorang supervisor mengamati proses pembelajaran di kelas secara objektif. Dalam observasi ini, supervisor membawa instrumen yang digunakan dalam menilai atau menentukan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tahapan yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi. Setelah dilakukan observasi, maka seorang supervisor itu harus menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan mengidentifikasi area pengembangan atau yang akan dikembangkan dari hasil supervisi. Kemudian tahap yang keempat, umpan balik.
Supervisor memberikan masukan yang membangun atau konstruktif dan solutif kepada guru. Kemudian tahap yang terakhir, tindak lanjut, di mana seorang supervisor memantau implementasi, rekomendasi, dan dampaknya dari hasil keseluruhan pelaksanaan supervisi akademik. Dampak dan manfaat supervisi akademik. Supervisi akademik yang efektif memiliki dampak positif yang signifikan bagi seluruh komponen pendidikan. Adapun berbagai dampak dari pelaksanaan supervisi, yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran. Guru menjadi lebih terampil dan inovatif dalam menyampaikan materi. Yang selanjutnya, pengembangan profesionalisme guru. Guru termotivasi untuk terus belajar dan beradaptasi dengan metode baru. Yang selanjutnya, peningkatan hasil belajar siswa. Siswa termotivasi dan mencapai prestasi akademik yang lebih baik. Yang terakhir, lingkungan sekolah yang positif. Terciptanya budaya belajar berkelanjutan dan kolaborasi antara staf. Kesimpulannya, supervisi akademik merupakan proses penting dalam ekosistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dengan pendekatan yang kolaboratif, inovatif, dan humanis, supervisi tidak hanya berfokus pada penilaian, tetapi juga pada pembinaan guru agar dapat mengembangkan kompetensinya. Teknik-teknik supervisi yang digunakan oleh supervisor, baik itu teknik individu maupun teknik kelompok, memberikan kesempatan bagi guru untuk terus berkolaborasi, berbagi pengalaman, dan menerapkan metode pengajaran yang kreatif. Tahap pelaksanaan supervisi yang efektif mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut, memastikan bahwa setiap proses dilakukan secara sistematis dan terukur. Dampak positif dari supervisi akademik termasuk peningkatan kualitas pengajaran, hasil belajar siswa yang lebih baik, pengembangan profesionalisme guru, serta terciptanya lingkungan sekolah yang positif. Dengan demikian, supervisi akademik berperan krusial dalam tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Yang terakhir, ada tugas untuk mahasiswa yang bisa dilihat alamat tersebut untuk mengukur kemampuan pemahaman dari tema hari ini. Bisa dikerjakan, dan saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.